Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik pada sertifikasi MPM CPIB, yaitu tentang dokumentasi CPIB. Namun sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran selama melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa disilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Baik, sebelum memulai pertemuan kita pada hari ini, apakah hari ini ada yang absen atau yang tidak hadir? Baik, Ketua kelas tadi menyampaikan bahwa hari ini lengkap ya, ada 40 orang yang mengikuti kegiatan sertifikasi MPM CPIB. Baik, sebelum memulai untuk topik pada pagi hari ini tentang dokumentasi CPIB, saya ingin mengulang dulu untuk pertemuan sebelumnya, yaitu ada materi terkait dengan SNI CPIB. Ada yang masih ingat berapa nomor untuk SNI CPIB? Oke, silahkan selfie. Oke, benar ya. Jadi untuk SNI CPIB itu nomornya adalah 8035 tahun 2019. Oke, selanjutnya untuk persyaratan pada SNI CPIB itu ada apa saja? Oke, silakan Dede. Oke ya, jadi untuk persyaratan CPIB itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada aspek manajemen, kemudian ada aspek teknis, kemudian ada pengendalian dan kesejahteraan ikan, kemudian ada pengelolaan lingkungan, sosial dan ekonomi, serta ada bagian dokumentasi. Nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu adalah bagian dokumentasi. Jadi dokumentasi itu merupakan suatu pembuktian atau penilaian pada suatu kegiatan di unit pembenihan sehingga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi supaya dengan adanya dokumentasi tersebut kita bisa melakukan penerapan kegiatan pembenihan sesuai dengan persyaratan pada CPIB. Jadi nanti akan dibahas terkait dengan SPO atau SOP yang teman-teman mungkin pernah dengar atau POS. Kemudian ada juga terkait dengan formulir. Nah, itu merupakan bentuk dari dokumen pada dokumentasi CPIB. Baiklah, kita akan melanjutkan terkait dengan materi dokumentasi CPIB. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Nah, dengan melihat ilustrasi gambar pada slide ini, apakah ada yang bisa menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan dokumentasi CPIB? Oke, silakan Romi. Oke, suatu kegiatan untuk memotret. Oke ya, karena dilihat ada orang memotret sehingga dikatakan bahwa ini merupakan suatu kegiatan untuk memotret. Memotret apa? Ada yang bisa melengkapi? Oke, silakan Nanda.
Oke, suatu kegiatan untuk memotret kegiatan yang dilakukan pada kegiatan atau pada unit pembenihan berupa checklist-checklist kegiatan. Oke, benar juga ya. Oke, jadi dokumentasi CPIB ini merupakan dokumen Oke ya, jadi dokumentasi merupakan proses pengumpulan, kemudian pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Sehingga dokumentasi CPIB merupakan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang pastinya berhubungan dengan CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Nah, kemudian fungsi dari dokumentasi itu apa? Yang pertama, dia akan menjadi acuan dalam menerapkan prosedur. Yang kedua, menjamin konsistensi mutu dari hasil. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan terhadap konsistensi mutu dari produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, menghindarkan pengertian ganda atau tumpang tindih dan konflik. Jadi, fungsi dari dokumentasi ini adalah untuk menjadikan dokumen acuan sehingga memberikan konsistensi mutu yang sama terhadap produk yang dihasilkan sehingga masyarakat bisa percaya terhadap produk yang dihasilkan pada unit pembenihan. Kemudian manfaatnya, yang pertama pencapaian kesesuaian persyaratan pelanggan, kemudian yang kedua penyampaian training yang tepat, yang ketiga pemulangan atau repeatability, kemudian ketelusuran juga atau traceability, kemudian selanjutnya penyampaian bukti yang objektif, dan yang terakhir evaluasi efektivitas dan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian ruang lingkup dari dokumentasi itu, yang pertama adalah harus dilakukan pengumpulan informasi dulu. Kemudian dilakukan penataan dan mengolah informasi yang telah tersedia. Kemudian informasinya tersebut disimpan. Kemudian dilakukan pencarian informasi kembali. Kemudian informasi tersebut didistribusikan. Dan yang terakhir terjadi atau adanya pemutakhiran informasi karena tidak bisa kita sangkal juga bahwa informasi itu terus berkembang sehingga harus adanya pemutakhiran atau pembaharuan terhadap informasi. Kemudian langkah-langkah dalam penyusunan dokumentasi CPIB, yang pertama kita harus mempelajari dulu apa persyaratan dari dokumentasi. Kemudian yang kedua, menyusun alur proses produksi. Kemudian yang ketiga, menyusun daftar kendali dokumen atau matriks cross reference. Kemudian menyusun SPO atau standar prosedur operasional. Kemudian menyusun formulir. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa persyaratan untuk dokumentasi CPIB. Nah, berdasarkan SNI CPIB nomor 8035 tahun 2019, dokumentasi CPIB jadi informasi yang terdokumentasi tersebut harus ditetapkan, kemudian diterapkan dan dimutakhirkan pada semua tahapan proses pembenihan dan aspek sosial ekonomi. Kemudian dokumen harus sesuai dengan tahapan proses pembenihan, jadi mulai dari awal sampai akhir. Kemudian semua informasi yang penting itu harus didokumentasikan. Unit pembenihan melakukan proses penetapan, pendokumentasian, dan pemutakhiran terhadap informasi yang diperoleh. Jadi tulis apa yang kita lakukan,
dan lakukan apa yang kita tulis. Ini ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi CPIB. Yang pertama, untuk pengajuan sertifikasi, diperlukan fotokopi sertifikat MPM atau manajer pengendali mutu, sehingga teman-teman di sini dipersiapkan untuk menjadi MPM yang nantinya akan bertanggung jawab pada kegiatan di unit pembenihan. Kemudian ada fotokopi NIB atau nomor izin berusaha. Kemudian ada data umum unit pembenihan, ada struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang. Tentunya ada alur proses produksi, daftar sarana dan prasarana, kemudian ada daftar SDM, daftar kendali dokumen, SPO dan rekaman, dalam hal ini adalah formulir. Kemudian ada SKA, surat keterangan asal, baik induk maupun benih, dan hasil uji logam berat di lab yang terakreditasi. Kemudian ada prosedur. Prosedur mulai dari awal, yaitu penyiapan wadah, kemudian pengelolaan kualitas air, pengelolaan induk, pengelolaan benih, panen, pengemasan, dan distribusi benih, kemudian ada penerapan biosecurity, pengendalian kesehatan ikan, pengelolaan pakan, penggunaan obat dan bahan kimia, pengelolaan limbah dan penerapan sanitasi, sampai kepada sosial dan ekonomi. Nah, sejalan dengan prosedur, maka formulir atau rekaman nanti akan mengikuti prosedurnya. Sehingga untuk formulir dan rekaman ada yang dimulai dari persiapan wadah sampai kepada sosial dan ekonomi, yaitu kepuasan konsumen, kemudian pengaturan karyawan, kemudian upah atau gaji. Nah, kemudian masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu alur proses produksi. Nah, ini merupakan alur proses produksi pada kegiatan pembenihan kerapu macan. Jadi mulai dari persiapan wadah dan media, kemudian ada manajemen induk, pemijahan, manajemen larva dan benih, kemudian ada panen dan distribusi, serta sosial dan ekonomi. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat alur proses produksi, bisa mengikuti yang ini, atau bisa mengembangkan juga menjadi alur proses produksi yang lebih rigid. Nah, kemudian setelah mengetahui alur proses produksi, selanjutnya kita akan membuat yang namanya daftar kendali dokumen, atau yang disebut dengan matriks cross reference. Jadi pada matriks cross reference ini terdapat beberapa tabel. Ini contohnya adalah ada alur proses produksi. Saya contohkan pada persiapan wadah dan media. Kemudian nanti akan diikuti dengan nama proses atau ruang lingkupnya. Contohnya ada kegiatan pembersihan kolam, kemudian ada sterilisasi air, dan ada pengisian air. Kemudian dokumen yang dibutuhkan itu ada dua, ada SPO dan ada formulir. SPO contohnya pada SPO 01 di persiapan kolam dan air, kemudian formulirnya akan mengikuti, yaitu formulir 01 tentang persiapan kolam dan air. Kemudian dokumen pendukungnya atau acuannya, di sini saya menggunakan SNI 016488.3 tahun 2000 tentang produksi benih pada ikan kerapu macan, dan menggunakan juga buku pedoman CPIB. Kemudian dituliskan juga penanggung jawab produksinya siapa dan MPM-nya siapa. Di sini saya memberikan contoh untuk penanggung jawabnya dengan nama Selviana Lenama, kemudian MPM-nya Sartika Tangguda. Nah, teman-teman nanti bisa membuatkan untuk daftar kendali dokumennya seperti ini. Nanti akan dilanjutkan sampai pada bagian sosial dan ekonomi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk MPM-nya itu satu ya. Jadi Sartika Tangguda di sini berperan sebagai MPM yang memiliki tugas bertanggung jawab terhadap seluruh alur proses produksi yang ada pada kegiatan pembenihan. Nah, setelah membuat
daftar kendali dokumen, kita akan melanjutkan, akan membuat SPO atau SOP atau POS, itu sama saja. Jadi SPO itu merupakan suatu dokumen yang menjelaskan tentang tujuan, lingkup suatu kegiatan dengan penjelasan yang rinci, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian fungsi dari SPO ini yaitu menjadi acuan audit internal atau eksternal, kemudian jaminan keseragaman dalam melakukan kegiatan, merupakan acuan formal untuk perbaikan, dan menunjukkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas personalia pada unit kerja. Kemudian struktur dan isi dari SPO ada 7 bagian. Yang pertama ada tujuan. Jadi menjelaskan maksud dari penggunaan prosedur itu untuk apa. Kemudian ruang lingkupnya, menjelaskan bidang atau kegiatan di mana prosedur tersebut diterapkan. Kemudian acuannya apa? Jadi jenis dokumen lain yang menjadikan acuan yang berkaitan dengan aktivitas yang dijelaskan dalam prosedur. Kemudian yang keempat ada definisi. Jadi menjelaskan kata atau tindakan di dalam prosedur yang secara umum tidak dipahami pengertiannya. Nah, definisi ini bisa ada, bisa tidak dalam suatu SPO. Kemudian tanggung jawab, menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur tersebut, di mana prosedur tersebut diterapkan. Kemudian ada pelaksana atau prosedur kerja, menjelaskan secara rinci tentang aktivitas dan alur proses yang dikerjakan, beserta penanggung jawabnya itu siapa. Kemudian yang terakhir ada dokumen terkait, berupa daftar dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur, misalnya formulir atau dokumen pendukung lainnya. Kemudian tahapan penyusunan SPO diawali dengan review praktek kerja, kemudian menyusun draft awal, kemudian meminta masukan terhadap draft awal tersebut, kemudian ada review masukan, kemudian dilanjutkan dengan proses editing, pengesahan dan penertiban sementara, kemudian yang terakhir yaitu penerapan atau implementasi. Nah, selama penerapan juga akan dilakukan monitoring dan dilakukan review. Nah, ini contoh dari SPO. Jadi, saya mengambil contoh pada alur proses produksi, yaitu tentang persiapan wadah dan media, sehingga saya membuat SPO 01 tentang persiapan kolam dan air. Di sini pada SPO terdapat identitas dari instansi dari perusahaannya. Jadi ini contohnya ada CV Beta Grouper Kue. Jadi ada nama perusahaan, kemudian ada alamatnya dan ada nomor kontak. Kemudian SPO ini mulai berlaku efektifnya kapan? Kemudian apabila nanti di kemudian hari ada revisi sehingga bisa ditambahkan revisi ke berapa? Kemudian tanggal revisinya itu kapan? Kemudian halaman, ini karena ada 3 halaman, jadi ini halaman 1 dari 3. Kemudian diisi juga pelaksana produksinya siapa, MPM-nya siapa, dan pemimpin di unit pembenihannya itu siapa. Nah, di dalam SPO itu ada tujuan, kemudian ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu adalah kegiatan apa saja yang berkaitan dengan SPO tersebut. Kemudian acuan dokumen tersebut apa? Biasanya terdiri dari SNI atau buku pedoman yang lain. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Baik penanggung jawab produksi, MPM maupun pimpinan. Nah, prosedur kerja ini mengikuti ruang lingkup. Jadi apabila ruang lingkupnya 3, sehingga prosedur kerjanya juga ada 3. Di dalam prosedur kerja, itu akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan, kemudian langkah kerjanya seperti apa. Kemudian ada dokumen terkait, biasanya berupa formulir atau dokumen lainnya. Dan jangan lupa di bagian akhir itu harus ada kolom pengesahan. Nah, dalam kolom pengesahan ini berisi nama terang, kemudian jabatan, biasanya ada 3
penanggung jawab di sini, yaitu ada pimpinan, MPM dengan pelaksana produksi, dan jangan lupa untuk diberikan paraf. Kemudian yang terakhir ini ada formulir. Jadi formulir ini merupakan sarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur serta barang bukti yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi fungsi dari formulir itu adalah untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi pada format tertentu. Manfaatnya adalah untuk menjaga konsistensi data, memberikan petunjuk data-data yang harus dimasukkan, menjamin semua data yang sesuai dengan yang ditampilkan, dan memudahkan perpindahan data ke pangkalan data. Nah, ini berkaitan dengan SPO 01 tentang persiapan kolam dan air. Di sini saya membuat formulir 01 tentang persiapan kolam dan air. Untuk kopnya masih sama, berisi identitas dari perusahaannya. Kemudian untuk isian tabel dari formulir itu nanti mengikuti prosedurnya. Ini contohnya ada bagian nomor, kemudian hari tanggalnya kapan, nomor kolom tandonnya berapa, kemudian jenis treatment air saya tuliskan di prosedur, itu ada penggunaan kaporit dan ada penggunaan N-tiosulfat. Sehingga di dalam formulir akan berisi berapa jumlah kaporit yang digunakan dan berapa jumlah N-tiosulfat yang digunakan. Setelah treatment air nantinya akan dilakukan tes klorin. Sehingga nanti di sini diisi tes klorinnya berapa. Kemudian dicek juga salinitasnya, kemudian diisi keterangan. Contohnya kalau seumpama klorin tesnya sudah memenuhi, salinitasnya memenuhi, maka bisa keterangannya sesuai. Kemudian nama petugasnya siapa dan jangan lupa untuk diisi paraf. Karena sebagai penanggung jawab pada proses persiapan kolam dan air. Kemudian jangan lupa juga untuk diisi bagian kolom pengesahan. Sama dengan bagian di SPO, yaitu ada bagian nama, kemudian ada jabatan, yaitu pimpinan, MPM, dan ada pelaksana, dan jangan lupa juga untuk diisi dengan paraf. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Apakah ada yang kurang jelas sehingga bisa kita diskusikan? Oke, silakan Cece. Oke, belum mengerti tentang penomoran. Oke ya. Jadi tentang penomoran pada daftar kendali dokumen. Oke ya. Jadi contohnya pada bagian manajemen induk, kenapa sudah ada F04, kemudian pada bagian pemijahan juga ada F04. Oke ya. Kenapa? Karena yang dicek itu adalah sama, yaitu monitoring kualitas air dan kesehatan pada manajemen induk, kemudian monitoring kualitas air dan kesehatan pada proses pemijahan. Bahkan pada bagian manajemen larva dan benih juga ada formulir F04 tentang monitoring kualitas air dan kesehatan. Jadi semua formulir yang sama itu bisa digunakan bersamaan, baik itu pada induk, kemudian pada pemijahan maupun pada manajemen larva dan benih. Jadi tidak perlu nomornya berbeda-beda karena yang dicek juga sama, yaitu kualitas air biasanya parameter fisik, kemudian parameter kimia seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke ya. Baik, kalau sudah jelas tentang materi hari ini,
Ada yang bisa mereview apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, silahkan Yosefa. Oke, benar ya. Jadi dokumentasi dalam hal ini adalah dokumentasi CPIB, yaitu proses pengumpulan, kemudian pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang berhubungan dengan CPIB. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan dokumentasi CPIB, yang pertama kita harus pelajari dulu persyaratan dokumentasinya itu apa. Kemudian kita akan menyusun alur proses produksi. Kemudian setelah itu kita menyusun daftar kendali dokumen atau matriks cross reference, kemudian menyusun SPO, dan yang diakhiri dengan penyusunan formulir. Baik, karena teman-teman sudah paham, jadi untuk pertemuan hari ini kita ada tugas ya. Jadi silakan teman-teman untuk membuat satu SOP. Satu SOP, kemudian dari SOP tersebut nantinya pasti ada formulir. Jadi silakan teman-teman memilih apakah membuat SPO atau SOP dari bagian persiapan air dan media, kemudian apakah di bagian pemeliharaan induk, atau di bagian pemijahan, sampai di bagian sosial dan ekonomi. Silakan pilih satu SOP atau SPO yang akan dibuat, kemudian beserta dengan formulirnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang materi yang lain, yaitu tentang perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Jadi ini diperlukan untuk memudahkan atau digitalisasi terkait dengan perizinan berusaha atau yang disebut dengan OSS, Online Single Submission. Oke, karena sudah tidak ada yang dibahas lagi, dan teman-teman juga sudah menyampaikan reviewnya dengan baik, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan itu bisa menambah informasi baik saya secara pribadi maupun untuk teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.